Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi rancah ini saya akan mempraktekkan NAT, NAT statik, dan juga NAT PAT. Jadi fungsi NAT ini adalah mengubah IP privat menjadi IP publik, yang dimana NAT ini sangat banyak dipakai di ISP-ISP besar, seperti IndiHome, Bisnet, dan kawan-kawan. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya di sini bisa membuat video ini untuk teman-teman, serta tak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalur yang zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang. Jadi di sini kita langsung saja menggunakan PT router. Kita buat dua saja seperti ini. Kita gunakan switch yang 2960. Lalu kita berikan server di sebelah sini, dan tak lupa end device berupa dua PC. Nah, kita gunakan kabel copper straight dan di PC satunya juga. Saya masuk ke sini, saya terapkan satu. Saya akan pakai 1.0 dan gunakan kabel crossover untuk router antar router. Dan untuk router server kita bisa menggunakan kabel straight yang crossover. Kita langsung config saja. Kita kasih note. Kita akan gunakan IP ini. Untuk slash kita di sini akan menggunakan slash 24 untuk ke semua router karena, agar lebih mudah saja. Untuk IP ke NDVS kalian bebas menggunakan IP apa saja. Jadi saya akan menggunakan 10 yang slash 24 yang lebih mudah. Nah, langsung saja kita config dari router bagian kiri. Nah, kita config router bagian sini. Kita bisa enable lalu conf. Hostname kita bisa ganti nama menggunakan R kiri. Kita kasih R privat saja. Kita masuk ke interface fast Ethernet 0.1 1.0. Bisa untuk menyalakan IP address 10.1 menggunakan 2550. Kita buat HCP-nya 10 TKJ. Kita masukkan networknya. Kita masukkan masnya. Rata kepanjangan 1. Kita masukkan DNS-nya, port root-nya,
Nah, sudah jadi. Sini kita copy dulu untuk melakukan NAT PAT di setelah kita menyelesaikan NAT statik. Nah, jadi kita nyalakan saja DHCP-nya. Ini sudah berhasil ke sebelah. Nah, sudah bisa. Kita lanjut memberikan IP ke sebelah kanan. Nah, jadi begini. Kita akan masuk ke interface FA 0/0. Kita masukkan IP address 12.12.1 dengan /2024. Nah, kita menuju ke router sebelah. Nah, seperti ini. Kita kasih R publik. Kita masuk ke interface pas Ethernet. Kita masukkan IP address-nya yaitu 12.12.2. Kita arahkan ke bawah interface pas Ethernet 0/0. Kita masukkan IP address-nya 2021 dengan 124. Tak lupa kita kasih IP ke server. Seperti ini. Kita bisa tes ping dulu agar tidak terjadi kesalahan. Kita melakukan ping antar device yang jaraknya 1-1. Ini sudah bisa. Di sini saya akan copy dulu. Kita hapus yang ini. Lalu kita copy yang baru. Agar saat melakukan NAT PAT, kita bisa lebih cepat. Nah, kita masuk ke router privat yang di sini. Nah, kalian bisa langsung membuat access list. Kalian bisa menggunakan IP NAT inset. Nah, kita kasih source static. Kita masukkan IP-nya 10.2. Sini ada inset global IP address. Kita masukkan IP yaitu 12.12.12.10 dan juga IP NAT inset source static. Dan tak lupa kita guna fitur IP route yang mengarah ke sini. Kita gunakan 000 untuk open default route. Kita lihat konfigurasinya sudah default route. Jadi kita coba percepat dulu. Tapping 2020.
Seperti yang kalian lihat di sini ternyata tidak bisa. Kita ternyata harus menambahkan IP NAT inside di interface. Nah, jadi tadi itu merupakan pembuktian kalau tanpa NAT itu kita tidak bisa melakukan ping. Jadi kita harus memberikan IP NAT pada step interface. Di sini saya contohkan interface pas Ethernet 1.0, kita masukkan IP NAT inside dan interface 00 IP NAT outside. Kita percepat, kita masuk ke sini, kita coba melakukan ping. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini bahwa NAT statiknya sudah berhasil, yang dimana kita ping 2020 kita tidak bisa, dan lalu sekarang sudah bisa karena kita menggunakan fitur NAT. Kita akan konfigurasi NAT dynamic NAT atau NAT overload. Kita akan pakai NAT overload. Nah, ini adalah konfigurasi yang sudah saya config, yang mungkin sudah kita copy tadi. Nah, ini IP-nya sama-sama semua. Kita coba melakukan pengecekan NAT apakah masih ada NAT-nya. Nah, tidak ada, jadi kita bisa langsung aja akses list 1 permit any. Kita menggunakan akses list. Nah, kita sudah melakukan akses list 1 permit. Kita bisa IP NAT inside source static source list. Source list 1 interface pas Ethernet. Jadi kita yang mengarah ke FA01 1.0 overload. Nah, sudah overload. Kita bisa memasukkan IP NAT inside outside seperti biasa. Interface 1.0 IP NAT inside interface pas Ethernet 0.0 IP NAT outside. Kita percepat dulu. Nah, di sini kita belum menerapkan yang namanya IP route. Seperti yang kalian lihat bahwa destination host-nya unreachable. Nah, seperti biasa kita akan melakukan routing dulu. Kita menggunakan default gateway, default route 12.12.2. Kita menggunakan fitur ini, kita mungkin nanti bisa melihat saat sudah selesai kita ping. Nah, sudah kita lakukan root. Jika terjadi kesalahan seperti ini, kita bisa troubleshooting. Di sini biasanya saya kebalik memasangnya. Jadi kita bisa interface 0 IP NAT inside IP NAT outside.
Nah, kita coba ping. Kalau masih sama, kita balik-balik aja. Nah, jadi setelah saya cek-cek tadi, ternyata ada kesalahan. Ternyata saya lupa memasukkan salah IP di bagian sini. Bagian 12 dia pakainya /25. Nah, ini sudah saya betulkan menggunakan /24, dan kita lihat kita bisa ping. Nah, kita lihat kita bisa buka ping karena tadi ada kesalahan karena saya salah masukin sini. Nah, jadi otomatis NAT ini sangat berfungsi, sangat penting untuk di SP karena mengubah IP privat menjadi IP publik. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.